Bapak Rofi'i merupakan alumni Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beliau telah menyelesaikan S1 Teknik Arsitek di UM Surabaya. Berkat perjuangannya dalam dunia pendidikan, telah mengantarkannya menjadi seorang dosen di Fakultas Teknik UM Surabaya. Beliau juga seorang arsitek yang telah membuat banyak perencanaan untuk gedung-gedung di UM Surabaya. Pria asal Kudus ini juga menjadi Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center Jawa Timur atau yang biasa kita kenal dengan sebutan MDMC. Sebuah lembaga penanggulangan bencana pimpinan pusat Muhammadiyah yang bertugas mengkoordinasikan sumber daya Muhammadiyah dalam kegiatan penanggulangan bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bima UM Surabaya, kembali lagi bersama saya Salsabila Nabila di podcast Alumni Season 2. Suara Alumni, Suara Inspirasi. Suara Alumni merupakan sebuah wadah informasi di mana segala hal tentang alumni UM Surabaya yang akan dibahas secara lugas dan tuntas. Nah, kali ini saya kedatangan tamu dari alumni Fakultas Teknik jurusan Teknik Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beliau bernama Bapak Rofi'i STMT. Nah, kita mau spill sedikit nih tentang beliau. Beliau sekarang bekerja menjadi dosen Teknik UM Surabaya, menjadi konsultan arsitektur PT Graha Indonesia, sebagai asesor tenaga teknik LPJKN, dan ketua MDMC. Halo Bapak, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar saya baik. Cuman ya tidak baiknya hari ini kita lagi banyak musibah ya di Jawa Timur. Jadi kita banyak bencana di Semeru sama di Bojonegoro banjir. Tadi malam itu banjir di Bojonegoro. Jadi kalau ada teman-teman yang rumahnya Bojonegoro nanti kita bisa ke sana lah. Ya. Iya. Ya. Nah terus untuk kesibukan yang Bapak lakukan saat ini apa nih Pak? Saya sebenarnya kan aktif jadi dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, jurusan arsitektur ya. Kemudian karir profesional saya itu di dosen itu. Di sisi lain, saya tetap mandiri, mendirikan sebuah konsultan perencanaan. Dalam hal ini ya desain arsitektur sama kadang kala itu pelaksanaan. Jadi kalau pelaksanaan sih tidak pasti ya. Kalau yang pasti itu memang kami menghasilkan produk-produk desain. Jadi saya bisa ahli desain itu karena ya kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapat itu kami praktekkan menjadi sebuah karya. Banyak karya yang kami ciptakan ya, yang sudah nggak terhitung lah. Artinya memang selama karir saya juga lebih banyak mendesain sebuah bangunan, mulai bangunan kecil rumah tinggal, perkantoran, ruko sampai gedung-gedung bertingkat. Berarti itu didapat dari semasa kuliah di UM Surabaya gitu ya Pak? Betul, iya. Kebetulan sekali memang apa yang saya kerjakan sekarang itu lebih banyak saya dapatkan dari kampus. Karena apa? Setelah ini kan saya berkarir sekolah lagi ya di ITS itu jurusannya beda, tapi masih linear dengan arsitek di urban design. Kalau urban design kan di ITS itu mempelajari tentang tata kota kan, artinya pengembangan wilayah kota itu di urban design. Praktis memang ada beberapa karya sih urban design saya, tapi ya tidak berupa dokumen. Nanti kalau urban design itu karyanya berupa dokumen tata kota. Tapi kalau yang saya dapat dari kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya ini lebih banyak ke produk desain. Jadi bisa dinikmati lah hasilnya, artinya karya-karya itu bisa dinikmati. Kalau di kampus ya salah satunya ya seperti 13 lantai ini ya, kemudian yang 6 lantai, kemudian rencana kita tahun 31 insya Allah bulan Januari ini kan mulai bulan Januari mulai kalau harapan saya sih gedung-gedung ini menjadi kebanggaan teman-teman alumni ya, karena capaian-capaian yang bukan kebanggaan saya tapi kebanggaan teman-teman alumni. Karya saya juga ilmu dari sini kan, saya tidak boleh egois bahwa saya bisa begini itu karena saya enggak ya, karena saya di sini dididik untuk mandiri dengan keterbatasan itu luar biasa loh. Artinya kita dulu kan kalau belajar di kampus itu ya, kita kan tidak semewah sekarang. Zaman saya kan masih sulit ya, artinya tidak banyak fasilitas, tidak banyak ya
Kemudian itu kita tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan semua sudah tertata bagus, rapi, gedungnya mewah kayak gitu ya. Terus fasilitas banyak. Itu tidak kami dapatkan dulu. Bahkan saya kuliah di ITS juga sama sebenarnya. Yang kami dapatkan kan ya memang eranya berbeda ya. Jadi karir saya jadi dosen itu membuat karya-karya yang di sini. Kebetulan saya juga diamani jadi ketua biro pengembangan dan perencanaan kampus. Jadi lebih banyak merancang kampus ini kayak apa sih ini. Jadi sampai tahun 2025 sih. Jadi kampus kita ini nanti seperti apa? Saya sudah buat master plan ya sebenarnya. Bisa ditampilkan, bisa sebenarnya. Artinya itu karya alumni gitu ya. Jadi bukan kemana-mana, kita tidak meng-hire konsultan dari luar, tapi ini murni dari produk kerja Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, untuk merencanakan karya-karya yang ada di Universitas Muhammadiyah ini, Bapak bekerja sendiri atau dengan orang lain? Siapa saja yang ikut berkontribusi? Alhamdulillah kami tim banyak tim terlibat. Kebetulan 80% itu kami ambil alumni juga. Jadi alumni dari arsitek dan alumni dari teknik sipil dan alumni dari teknik elektro. Jadi ada 3 alumni yang kami hire untuk mendesain sebuah karya. Tidak saya pakai di sini juga, tapi kita pakai di luar juga. Artinya ini karya-karya dari di luar kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya juga banyak yang kami hasilkan. Yang terbaru kami mendesain di Unima ya, di Magelang ya, 12 lantai, di Lamongan 15 lantai, di Sidoarjo 23 lantai. Total itu kami combine dengan beberapa ahli struktur, ahli arsitektur, dan ahli mechanical electrical. Yang terpenting bahwa ketiga-tiganya tim ahli-ahli ini adalah semua dari karya-karya Universitas Muhammadiyah Surabaya, alumni dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi saya tetap bangga jadi alumni Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan keterbatasan, tapi menghasilkan orang-orang yang kuat lah artinya. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang mandiri terutama itu. Apa sih yang membuat Bapak untuk memutuskan kembali lagi ke UM Surabaya ini menjadi dosen? Sebenarnya itu diawali ketika saya ini kan mahasiswa abadi ya, salah satu mahasiswa abadi itu. Jadi bukan mahasiswa yang sukses dalam dunia pendidikan cepat enggak. Karena waktu itu kan era saya mau lulus itu kan ada Indonesia lagi krisis ya, reformasi kayak gitu ya. Jadi saya meninggalkan bangku kuliah lebih senang jadi aktivis. Senang kayak gitu. Pokoknya waktu itu senang dulu ikut demo kalau macam tahun 96, 98, 99. Jadi lebih banyak kita mempunyai gerakan di sini. Dulu kita terkenal dengan gerakan Hamas, Himpunan Aksi Mahasiswa Muhammadiyah Surabaya dulu itu. Bukan Hamas yang itu bukan, tapi kita namain itu ya. Dari situ kita akhirnya lupa kuliah. Tapi di masa-masa akhir saya sadar harus selesai ini, harus lulus dulu saya. Setelah lulus tahun itu juga saya lulus, akhirnya saya ditawarin oleh waktu itu almarhum dekan FT Pak Banteng, ya masih ingat Pak Banteng. Ditawarin, saya dipanggil, kamu mau kemana lagi lah? Ya waktu itu ketika lulus karya saya juga sudah bisa kita jual. Terus terang saya akan profesional menjadi seorang arsitek. Saya digoblok-goblokin waktu itu, kamu goblok kalau berkarya kayak gitu. Di sini itu ranahnya untuk berjuang. Saya masih ingat loh. Sudah kamu kuliah lagi. Tapi saya berpikir kalau kuliah lagi saya butuh finance ya untuk mendukung keseharian saya. Akhirnya saya cari beasiswa, akhirnya dapat, akhirnya kuliah. Tapi sambil kuliah saya mulai mempraktekkan karya-karya yang saya dapat ilmu dari kampus. Sudah mulai kami waktu itu terus terang waktu saya lulus itu saya melayani banyak konsultan yang sifatnya butuh jasa desain saya gitu. Jadi saya ngesub desain lah. Nah, dari situ mulai banyak yang memakai jasa. Setelah banyak yang memakai jasa di ITS juga lancar. Akhirnya saya kembali lagi ke sini karena punya janji sama almarhum Pak Dekan waktu itu Pak Banteng Soekarnoto untuk berjuang membesarkan kampus. Nah, setelah lulus saya kembali lagi ke sini, tapi saya tetap izin ke kampus bahwa di luar saya tetap berkarir di dunia arsitektur, dan di persyaratan saya juga tetap berkarir.
saya tetap jadi pengurus persyarikatan. Kebetulan sekarang kan dulu kan waktu itu masih MDM, saya belum jadi ketua, masih jadi ya ketua divisi kayak gitu loh, wakil ketua di penanggulangan bencananya Muhammadiyah. Nah, dari situ semua berjalan bareng loh, artinya berjalan bareng itu ya. Di sisi lain kita tetap menghidupi Muhammadiyah dengan menjalankan ikut berpartisipasi aktif dalam persyarikatan. Nah, yang kedua ikut tetap aktif jadi dosen di sini. Nah, yang ketiga ini yang di luar dosen sini. Jadi karena kami punya tim harus punya kantor ya yang profesional yang memang tidak ada hubungannya dengan kampus. Kita juga harus menghidupi mereka, artinya tetap jalan tapi di dunia bidang desain ada beberapa pelaksanaan. Jadi ada 3 hal yang saya laksanakan ketika saya sudah lulus dari kampus. Hal pertama saya tetap mengabdi di Amal Usaha ini Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai dosen. Hari ini saya diamanai jadi Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan. Kemudian di persyarikatan saya aktif di penanggulangan bencananya Muhammadiyah. Kalau berbicara penanggulangan bencana panjang urusannya. Kemudian di posisi yang ketiga ini saya murni swasta, tapi insya Allah saya tidak mengganggu waktu-waktu yang ada di kampus maupun di persyarikatan. Karena yang ketiga ini yang di perusahaan ini tim sudah jalan, jadi saya tidak harus hadir tiap hari, tidak, bahkan bisa jadi mungkin 2 minggu sekali, kadang 1 bulan sekali baru ada di kantor. Karena apalagi sekarang era digital kayak gini lebih mengenakan, bahkan saya tidak ke kantor pun tidak ada masalah. Seperti teman-teman juga sering meeting pakai EU-nya segala macam, itu sudah cukup. Seperti itu, Pak. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang penanggulangan bencana nih Pak, apa sih yang membuat Bapak Rofi ini ikut berkecimpung ke dalam dunia penanggulangan bencana itu? Jadi awalnya begini, sebenarnya itu nilai sosial sebenarnya. Nilai sosial itu hanya bisa dibangun pada dirinya sendiri. Nggak bisa kita mengajak Mbak E, Mas E kayak gitu ya, ayo ikut, nggak bisa. Kalau sennya nggak ada, nggak bisa. Artinya memang itu nilai-nilai sosial yang memang sudah tumbuh dari kecil ya, dari jiwa saya. Saya senang berpartisipasi, minimal kalau nggak bisa bantu uang, bantu tenaga gitu loh. Intinya gitu. Jadi kemudian ketika Muhammadiyah ini mempunyai lembaga penanggulangan bencana tahun berapa ya, pasca tsunami di Aceh. Nah, pasca tsunami di Aceh mungkin masih kecil-kecil lah itu. Nah, setelah itu terbentuklah namanya MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Akhirnya hasil muktamar itu kita punya MDMC itu, makanya di turunannya di wilayah juga harus dibentuk. Nah, waktu itu saya masih jadi wakil ketua waktu itu. Era tahun berapa lupa, tahun 2005 sampai 2005 pas 2007 atau berapa lupa. Sampai 2015 ya. Kita aktif sudah aktif. Setelah itu saya dipilih jadi ketua meneruskan periode sebelumnya. Nah, disinilah saya merasakan banyak hal, tidak hanya sekedar, kalau sebelumnya kan saya hanya mengenal kerja, dapat uang kayak gitu ya, terus ngajar, enak sih ketemu mahasiswa itu kan enak ya, dunianya kan asik kayak gitu ya, ngajar sama teman-teman sama adik-adik mahasiswa itu kan sampai lupa, sampai malu, sampai. Nah, setelah saya menekuni di dunia kebencanaan jadi berbeda. Jadi kita merasa kecil lah ketika ada bencana, terus kita turun itu rasanya nggak ada apa-apa kita. Tapi dengan menggerakkan organisasi persyarikatan Muhammadiyah, insya Allah banyak hal yang menjadi apa ya, menjadi dasar pemikiran saya. Jadi apa ya, sebenarnya persyarikatan ini kan untuk umat ya, artinya untuk masyarakat ya, untuk adik-adik semua kan. Terus kalau tidak ada yang menjalankan secara serius, persyarikatan ini kan menjadi lemah kan, artinya harus serius, termasuk adik-adik semua juga begitu kan. Persyarikatan ini mau dibawa kemana ya, tergantung adik-adik semua. Kalau saya kan eranya kan pasti berakhir suatu saat ya, yang tampil-tampil yang mudah-mudah seperti ini. Jadi akhirnya ketika saya menangani kebencanaan itu ya, seperti tadi yang saya katakan di awal, kita ini mempunyai satu visi dan misi yang sama. Misi di hati itu sama, kemudian misi persyarikatan itu sama, sudah klop.
klop. Artinya bahkan hari ini saya lebih banyak aktif ngurus Semeru daripada kampus. Tapi kan seizin rektor. Karena selain kalau di amal usaha ya, teman-teman kalau bekerja di amal usaha Muhammadiyah itu ya kalau sudah menjabat sebaiknya ya memang harus tetap aktif mengurusi persyarikatan. Nah, seperti salah satunya seperti yang saya lakukan itu salah satunya adalah menggerakkan roda organisasi persyarikatan supaya marwah Muhammadiyah itu terjaga aktif ya, ada penanggulangan hadir, selalu hadir, dan SDM yang kami turunkan juga tidak tanggung-tanggung, logistik yang kita bantukan juga tidak sedikit gitu. Bahkan teman-teman mahasiswa juga kita libatkan, jadi all out lah artinya. Disinilah kita tetap menjaga nama kebesaran Muhammadiyah dalam hal kemanusiaan seperti itu. Kalau responnya banyak Pak. Kalau berbicara respon ya, respon penyanaan yang ditangani, kebetulan kalau respon bencana yang ada di Jawa Timur kan di bawah kendali saya, di MDMC loh ya, di MDMC. Semua ada mulai banjir, puting beliung, tanah longsor, erupsi gunung, puting beliung, semua saya koordinasi. Bahkan bencana sosial pun pernah kita menangani. Waktu kasus Sampang itu si Ah itu kita juga lama pendampingan itu, mendampingi warga-warga yang ngungsi itu dari Sampang. Kita juga pernah banjir bahkan kita terlibat kegiatan kebencanaan di luar Jawa Timur. Hari ini saya masih punya program di Palu sama di Mamuju, belum selesai, udah 3 tahun ya, itu hampir 3 tahun. Di Lombok kami baru selesai. Kemudian banjir di seluruh Kalimantan. Kemarin dari Rabu tadi kita mengirimkan bantuan dari Jawa Timur, mengirimkan bantuan logistik buat masyarakat di sana, di Kalimantan, semua Kalimantan, seluruh Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kaltara, Kalimantan Utara termasuk di situ. Jadi dan sama yang di Sulawesi Selatan yang kemarin gempa itu loh, yang gempa yang di mana itu, yang di NTT kita kirim. Artinya di MDMC ini saya kan kebetulan di Jawa Timur. Nah, kalau menurut wilayah aturan di pusat, pimpinan pusat Muhammadiyah, wilayah timur itu sambil meng-hire di Indonesia Timur kayak gitu. Artinya kalau ada bencana di Irian, di Ambon, itu di Bali ataupun di Lombok, Jawa Timur hadir. Dan saya tetap hadir dan saya tetap menurunkan relawan-relawan yang ada di Jawa Timur. Seperti itu. Jadi dunia kebencanaan ini sangat menyenangkan tapi itu syaratnya ya. Memang ini kan panggilan jiwa ya. Artinya kalau emang hatinya sudah pas ya memang seneng. Seperti saya seneng saja daripada saya ngurusin pekerjaan, lebih senang saya di posko. Berarti banyak pengalaman berharga yang Bapak dapatkan di itu ya Pak, di penanggulangan bencana itu tadi. Banyak, tapi sebenarnya pengalaman itu gini ya. Pengalaman membantu, bukan menolong ya, mendampingi orang yang kena musibah itu kan sebenarnya kan kalau bagi saya itu kan wisata religi ya. Bagi saya wisata religi yang sebenarnya seperti ini gitu. Melihat orang yang kondisi sulit terus kita bisa mendampingi. Kalau membantu sih tidak, itu bantuan kan dari masyarakat banyak, kita hanya menyampaikan kan. Kita bukan pahlawan, bukan, kita seperti adik-adik semua sama. Artinya ya kebetulan saya ada waktu dan saya senang, ikhlas kayak begitu untuk ikut terjun di pendampingan seperti itu. Dan saya kan lebih banyak menggerakkan, artinya ya seperti adik-adik mahasiswa kemarin kan kami berangkatkan kan, ada yang daftar 90 relawan kan. Ini dari sini stok aja 90 relawan, belum dari kampus lain, belum dari amal usaha lain, belum dari rumah sakit. Jadi kalau ada bencana kayak begini saya dipusingkan oleh jadwal, schedule mengatur memberangkatkan relawan. Jadi bukan schedule, justru karena SDM kita banyak, semua pengen bantu, semua pengen nyumbang, akhirnya kita yang agak kelimpungan. Artinya apa ya, di masa awal-awal itu kan orang seneng kan ketika ada berita, pengen bantu A, B, C, D kayak gitu ya, semua pengen hadir. Bahwa yang begitu itu malah pekerjaan sendiri sebenarnya. Ya disitulah tentang kemanusiaan. Pengalaman lain adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi mereka, itu saja sebenarnya. Ternyata walaupun aku ini nganggur, walaupun saya ini nganggur, ternyata ya ada manfaatnya buat orang lain itu loh.
kayak begitu loh ya, kesadaran seperti itu penting artinya. Walaupun kalau di sini bisa aku apa sih gimana, secara fisik juga saya nggak besar nggak kuat, ternyata di sana itu dibutuhkan juga, walaupun kadang kita cuman ngisi data kayak gitu ya, ngisi data jumlah korban, jumlah bantuan yang harus diberikan, kemudian apa yang harus ditangani, kelihatannya sepele tapi itu manfaatnya luar biasa, karena dari data itu kita share, akhirnya orang pada datang ya. Kemanfaatan bagi orang lain itu loh yang saya mulai sadar, dan saya pikir adik-adik juga harus mulai sadar bahwa walaupun kadang nggak ada setiap hari cuma buka-buka apa kayak gitu, ngeser-ngeser sesuatu yang ya dibaca apa enggak sih kayak gitu, itu sebenarnya ada manfaatnya. Minimal bantu informasi yang bermanfaat itu loh sudah luar biasa. Kadang kan informasinya dapat dari teman-teman semua, walaupun sekilas gitu ya, ada informasi apa itu kan dari share-share grup-grup kayak gitu. Jadi jangan beranggapan, kita berpositif thinking lah, jangan beranggapan bahwa yang dilakukan itu sedikit manfaat, tapi insya Allah luar biasa manfaatnya, seperti itu. Berarti untuk tanggapan Bapak terkait volunteer yang dikirim kemarin tuh bagaimana Pak? Wah luar biasa, barusan saya ketemu Ketua LPPN Mas Didi, itu malah minta nambah katanya, Pak ini kak anak minta nambah, oh jangan deh, kan banyak yang pengen bantu. Ya saya sih memang dari awal siapapun ya, saya kalau memberangkatkan relawan memang pertama yang tak tekankan benar-benar, dan saya tidak mau, artinya satu, menolong orang itu syaratnya satu harus gembira, pikiran harus senang. Ada masalah apapun saya minta tolong ditinggalkan. Kalau tidak bisa, ya mending jangan berangkat gitu loh. Jangan berangkat membawa masalah pribadi. Kalau saya seperti itu, saya ada masalah pribadi yang berat, saya pergi aja keluar, pulang ke desa atau kemana lah kayak gitu untuk menenangkan kayak gitu ya. Biar jiwa ini tenang. Kalau sudah tenang kan untuk berpikir kan jernih. Nah, relawan juga sama. Sebelum berangkat kemarin sudah saya briefing teman-teman, untuk kesana itu tidak ada paksaan. Kami hanya menyiapkan tempat yang layak buat teman-teman untuk membantu orang di sana. Syaratnya orang membantu di sana ya mampu membantu ya. Syaratnya orang mendampingi di sana mampu mendampingi. Kalau tidak bisa ya jangan. Kamu punya masalah pribadi segala macam, kalau belum selesai tidak usah berangkat. Di sana harus senang. Nolong orang harus senang. Kalau senang kan gimana ya rasanya kan? Mereka juga merasakan senang lagi. Kamu juga, teman-teman juga senang banget. Oh, aku nolong kayak gini malah senang kan ya gitu artinya. Kalau sudah senang kan nilai apapun kan nggak ada artinya. Sampai berkorban apapun kan tidak ada artinya. Sama ketika saya senang seseorang ya berkorban apapun ya nggak apa artinya gitu loh. Yang penting pencapaian itu tercapai kan ya sudah alhamdulillah kayak begitu. Ya seperti itu Mbak. Iya Pak, mungkin cukup itu dari kami hari ini. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Bapak kepada Bima UM Surabaya? Buat teman-teman Hima UM Surabaya, jangan berpikir bahwa teman-teman ini kecil. Kemanfaatan di luar itu luar biasa. Contohnya banyak alumni kita yang memang pada dasarnya memang ya pekerjaannya itu juga tidak tidak elit-elit banget lah, tidak bonafit banget, tapi itulah yang menjadikan mereka tangguh. Ketangguhan itu bisa didasari oleh hati kita ketika kita merasa sanggup dan mampu dan tidak merasa kecil dan merasa bermanfaat. Insya Allah manfaatnya luar biasa. Apapun lakukan walaupun itu kecil, yang penting bermanfaat bagi sesama. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rafi'i Ya, yang terima telah kasih. meluangkan waktunya untuk menghadiri acara podcast alumni kali ini. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan alumni UM Surabaya. Tunggu kita di podcast selanjutnya, tetap di Suara Alumni, Suara Inspirasi.